Soal 1A. Buat K-map untuk sistem dan tentukan fungsi boolean dalam SOP. Diketahui sesudah buat K-map ada 3 grup. Grup pertama adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Konstan di situ adalah W selalu 0. Jadi minus W ditambahkan. Grup kedua adalah 5, 7, 13, 15. Konstan di situ adalah X selalu 1 dan Z selalu 1. Jadi X dan Z ditambahkan. Grup 3 adalah 0, 2, 8, 10. Konstan di situ adalah X selalu 0 dan Z selalu 0. Jadi ditambahkan X minus dan Z minus. Jadi SOP-nya adalah minus W plus XZ plus minus X minus Z. Soal 1B. Rangkaian C terdapat logika G. Sehingga G gagal, maka semua masukan X keluaran C menjadi tidak valid atau short circuit. Tuliskan notasi logika predikat. Tentukan negasi sehingga simbol negasi. Diketahui setiap C punya G. Jika G gagal, semua input X yang mungkin output C invalid atau short circuit. Dijabarkan C adalah circuit, G adalah gerbang logika, X adalah input. Ada 3 fungsi. Rusak adalah jika G rusak, invalid adalah output C tidak valid, dan short adalah C mengalami short circuit. Rumusnya adalah semua C beberapa G rusak, implikasi semua X invalid atau short circuit. Kalimatnya adalah untuk semua circuit ada gerbang yang jika gerbang rusak maka semua input X akan menghasil circuit output invalid atau circuit short circuit. Inverse dari rumus adalah semua C beberapa G rusak dan semua X invalid dan negasi short. Semua circuit punya satu gerbang. Jika gerbang rusak dan semua input X akan menghasilkan output invalid dan tidak short circuit. Buktikan dengan induksi matematika semua bilangan bulat n sama dengan lebih besar 1 dengan fungsi 4 pangkat n tambah 15 n minus 1 selalu habis dibagi 9. Diketahui pertama, cari rumus dan buat rumus lain dengan bilangan pertama hasil sendirian. Pakai 9 kali J di sebelah sisi rumus fungsi. J adalah bilangan bulat hasil F dibagi 9. Bisa dibentuk rumus baru adalah 4 pangkat N sama dengan 9J minus 15N tambah 1. Kedua adalah N-nya diganti ke plus 1. Setelah ke plus 1 akan hasil 4 kali 4 pangkat K tambah 15K tambah 14. Ketiga, rumus baru dipakai sebagai pengganti K plus 1. 4 pangkat N sama dengan 4 pangkat K. Jadi 4 pangkat K diganti oleh 9J minus 15N plus 1. Hasilnya 36J minus 45K tambah 18. Keempat, bagi rumus baru dengan bilangan terbesar jika bisa difaktorkan. Dan difaktorkan dibagi 9. Kelima, karena hasil rumus J dan K masih bilangan bulat, jadi F fungsi adalah kelipatan 9. Soal 2A, diketahui T memenuhi sistem keunggulan linear, digunakan teori Cina dan cari nilai terkecil T. Pertama, cari R, yaitu angka pertama rumus 2, 3, 4. Terus cari Mi, yaitu angka terakhir rumus yang dikalikan semua yang kecuali rumus sendiri. Jadi yang rumus pertama 7 kali 9 jadi 63, terus rumus kedua 45, rumus ketiga 35. XI adalah hasil inversi M dengan angka terakhir. Jadi inversi pertama X untuk XI adalah 63 sama dengan 1 mod 5, jadi hasilnya 2.
Rumus kedua 45 dengan 1 mod 7 sama dengan 5, dan rumus ketiga 35 1 mod 9 sama dengan 8. Jadi hasilnya adalah 2, 5, dan 8. Terus semuanya dikalikan jadi dimiksi. Jadi yang rumus pertama 252, rumus kedua 675, dan rumus ketiga 1120. Juga adalah bilangan M, di mana semua angka rumus terakhir dikalikan jadi 315. Digabungkan dua-duanya jadi 47 mod 315. Dengan dimodkan 47 dibagi 315 sama dengan 6 sisa 157. 157 tersebut adalah T. Dibuktikan 157 mod 2 mod 5. Hasilnya adalah 5 kali 31 tambah 2. Karena ada bilangan, yaitu bilangan 31 yang bisa dikalikan 5 dan tambah 2 untuk mendapatkan 157 yang mirip rumus pertama. Jadi T tersebut adalah true. Ya, nilai kali terkecil T adalah 157. 2B, sistem menunjukkan dua himpunan fuzzy, himpunan A dan B. Tentukan keanggotaan A dan B. Tentukan titik puncak dari interaksi tersebut. Pertama, jabar semua hasil kedua himpunan. Pertama, 0 sampai 4 adalah dari A 0 dan 8 minus X bagi 5. Dari B adalah 0. Digabungkan adalah 0 karena sebagian besar hasil 0. Jadi yang tidak 0 dibuangkan. Berikut adalah 4 sampai 6. H menghasilkan 8 minus X bagi 5, dan B adalah X minus 4 bagi 2. Berikut adalah 6 sampai 8. A menghasilkan 8 minus X bagi 5, dan B menghasilkan 1. Digabungkan adalah 8 minus X bagi 5. Yang lebih dari 8 menghasilkan A menghasilkan 0 dan HB menghasilkan 0. Digabungkan 0. Kedua, cari hasil titik potong area tengah, yaitu 4 sampai 6, karena kedua hasil himpunan sama jumlah muncul dan tidak ada N. Dan pertama adalah A hasilnya dan sama dengan B hasilnya. Dari 4 sampai 6. Jadi 8 minus X bagi 5 dan X minus 4 bagi 2. Dijalankan, menghasilkan 36 bagi 7 sama dengan X. Ketiga, cari nilai keanggotaan maksimum dengan X-nya 36 bagi 7 ke himpunan kedua. Jadi 36 bagi 7 minus 4 bagi 2 menghasilkan 4 bagi 7. Keempat, buat A dan B dengan 36 bagi 7 di tengah kedua himpunan yang bukan 0 dan 1. X yang di bawah yang lebih kecil dari 4 adalah menghasilkan 0. X yang lebih besar dari 4 dan lebih kecil dari dan sama dengan 36 bagi 7 menghasilkan X minus 4 bagi 2. X yang lebih besar dari 36 bagi 7 dan lebih kecil dan sama dengan dari 8 menghasilkan 8 minus X bagi 5. Dan X yang lebih dari 8 adalah hasil 0. Koordinat nilai keanggotaan max-nya adalah 36 bagi 7 untuk X dan 4 bagi 7 untuk Y, yang bisa ditranslasikan ke ketinggian 5,142 dan kepanjangan 0,57. Soal C, memiliki protokol penghindaran V yang dengan relasi R yang definisikan A, R, B jika A membagi habis B. Buktikan R dengan adalah relasi pengaturan parsial serta gambarkan diagram.
Diketahui partial relation harus reflektif, antisimetri, dan transitif. Reflektif harus A sama dengan A. Antisimetri adalah jika A berelasi B, jadi B harus juga relasi A, maka A sama dengan B. Transitif adalah jika A relasi B dan B relasi C, maka A juga relasi dengan C. Rumus relasinya adalah A membagi B atau B dibagi A. Contoh refleksif dari penghindaran adalah 2 dan 2, 3 dan 3, dan 4 dan 4. Angka bisa dibagi sendiri dan menghasilkan 1. Dan itu kenapa itu refleksif. Contoh antisimetris adalah 2 dan 2, 3 dan 3, 4 dan 4. A dan B adalah angka sama, jadi A bisa membagi B dan B bisa membagi A. Contoh transitif adalah 2 dan 4, 2 dan 8, dan 4 dan 8. 8 adalah kelipatan 4 dan 2, jadi 8 juga relasi kepada 4 dan 2. Dan juga 4 kelipatan 2, jadi juga relasi kepada 2. Karena memenuhi semua, R adalah partial order relation. Kalau 3A, gambarkan graf, apakah topologi circuit earlier, dan tentukan chromatic number. Diketahui node A, B, C, D, E, diketahui dengan matriks A berkoneksi B, C, D, E, B koneksi A, C, C koneksi A, B, D, E, D koneksi A, C, dan E koneksi A, C. Circuit earlier adalah melalui semua garis tanpa pakai garis sudah dijalani 2 kali dan bisa balik ke awal. Jalurnya adalah A, D, C, B, A, E, C, A. Ini mengatakan circuit earlier benar. Chromatic number adalah berapa warna yang diperlukan untuk graf. Warna tidak boleh berdekatan dengan warna yang sama. Chromatic number-nya adalah 3 karena ada 3 warna yang diperlukan. Warna pertama ada di node B, D, dan E. Warna kedua adalah di A, warna ketiga adalah di C. Seperti ini, tidak ada warna yang bersamaan yang berdekatan. Jaringan filtering paket data biner 01 paket ditandai anomali jika memiliki 1 bit 1. Rancang finite state automation juga ada expressionnya. Diketahui input 0 dan 1. Input valid jika ada 1 bit 1. Jika tidak ada 1 atau melebihi, tidak valid. Bit 0 tidak dihitungkan. Regular expressionnya adalah 0 bintang 1 0 bintang. Regular expression adalah bentuk apa input yang harus diisikan untuk bisa valid. Tanda bintang adalah tanda untuk bit tersebut bisa diinput sebanyak mungkin dan masih bisa valid. Soal 4. Microservice terdiri dari 6 node A, B, C, D, E, F. Tentukan minimum spanning tree tersebut menggunakan algoritma Kruskal. Tuliskan urutan dan hitung latensi minimumnya. Proses Kruskal adalah pilih sisi bobot terkecil dan sisi membuat loop. Sisi terbaru tidak dipakai. Dimulai dengan sisi terkecil BC, kemudian AC, DE, EF. AB nggak dipakai karena membuat loop. Kemudian BD. Jumlah sisi yang dipakai sudah sama dengan jumlah node minus 1 dan semua node sudah terkoneksi. Jumlah latensi tersebut dan bobot adalah 13. Jalur minimum spanning tree adalah AC, BD, EF. Nomor 5. Graf bobot dengan himpunan simpul V, A, B, C, D, E, Z. Gunakan Dijkstra untuk cari root transmisi tercepat waktu terpendek dari root A ke Z. Sesuaikan bobot root dan urutan simpul. Step pertama adalah terbuat dari 2 jalur. Jalan pertama adalah A ke B yang menghasilkan 3. Jalan kedua A ke C menghasilkan 4. Step kedua adalah jalan 1 A, B, E menghasilkan 8. Jalan kedua menghasilkan A, C, E menghasilkan 5. Karena jalan 1 dan jalan 2 sama lokasi, hapus
bobot yang terbesar, yaitu jalan 1. Menambah jalan ketiga ABDE yang menghasilkan 9. Ketiga adalah jalan kedua ACED menghasilkan 7. Jalan 2 dan jalan 3 dahulu masih ada di lokasi D yang sama. Jadi menghapus bobot terbesar, yaitu jalan 3. Tambah jalan 4 yang ACEZ sama dengan 17. Terakhir step keempat adalah jalan kedua, menghasilkan ACEDZ ke 14. Jalan 2 dan jalan 4 dahulu sampai ke Z. Jalan 2 terkecil jadi dipilih. Rute terpendek ke A ke Z adalah ACEDZ dengan bobot 14. Soal 6A. Fungsi transformasi sinyal R ke R, real number ke real number, definisi aturan 4x-1. Bukti bahwa fungsi f adalah korespondensi bijection satu persatu. Memenuhi sifat one to one dan on to. Kemudian tentukan fungsi inverse-nya. F pangkat minus 1. Diketahui bijection semua hasil output berbeda dan semua outputnya punya pasangan. Untuk cari one to one, rumus ditaruh di kedua sisi rumus, dan jika menghasilkan X1 sama dengan X2 dikatakan injektif dan memenuhi hasil. Dimulai dengan 4X minus 1 sama dengan 4X minus 1. 4 satunya ditambah dan minuskan jadi 4X sama dengan 4X. Kedua rumus dibagi 4 disamakan X sama dengan X. Ini memenuhi one to one dan bisa dikatakan injektif. Untuk cari tahu on to, Y sama dengan fungsi dan buat rumus untuk menjadi X sama dengan fungsi. Dan jika hasilnya real number akan dikatakan surjektif. Dimulai dengan Y sama dengan 4X minus 1 diganti ke Y plus 1 sama dengan 4X. Ganti lagi jadi Y plus 1 bagi 4 sama dengan X. Karena Y plus 1 bagi 4 selalu menghasilkan real number, bisa dikatakan surjektif dan memenuhi onto. Bisa dibuktikan dengan memakai Y plus 1 bagi 4 ke fungsi di 4X minus 1. Jika ditaruh di fungsi akan menghasilkan Y yang sebagai bukti surjektif. Jadi fungsi 4X dan minus 1 memenuhi surjektif dan injektif. Ini membuat fungsi juga bijektif. Anda mau cari inverse, pakai saja hasil surjektif tadi, yaitu Y plus 1 bagi 4. Soal 6B. Menentukan fungsi hash HK K mod 11 dengan K sebagai kunci ID. Buktikan dengan memberikan contoh counter example numerik bahwa HK bukan merupakan fungsi one to one. Counter example adalah bukti fungsi tersebut salah. One to one adalah semua hasil output berbeda. Counter example-nya karena mod 111 X dan X plus 111 akan menghasilkan nilai yang sama, yaitu X. Contohnya adalah X pertama adalah 8 dan X kedua adalah 119. 8 mod 111 adalah 8 karena tidak bisa dibagi karena 8 lebih kecil daripada 111. Jika 119 mod 111 akan juga menghasilkan 8 karena kedua hasil sama, yaitu 8. Fungsi tersebut tidak memenuhi one to one dan tidak injektif.